Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel di bingkai motivasi dan informasi. Hari ini kita coba akan bahas berkaitan dengan sifat apes, ya. Apes itu atau sifat cilaka, ya, celaka, atau orang Jawa bilang pengapesan. Ya, jadi pada titik tertentu ada yang mengatakan kesialan. Nah, ada yang meyakini kenapa sih seseorang kok mengalami proses sial atau terjadi masalah? Apa sebabnya? Ataukah disebabkan dirinya sendiri, pribadinya yang agak ada muatan masalah, ya, sehingga menimbulkan kesialan? Ataukah komunitasnya yang menimbulkan masalah sehingga menimbulkan bala dan menimbulkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita? Ataukah kesialan itu dilakukan karena dosa-dosa masa lalu? Ataukah sebenarnya kesialan itu terjadi karena rahasia langit? Ada khodo dan khodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan coba kita bahas hari ini. Baik, kesialan ya. Kenapa sih seseorang mengatakan hidupnya sial? Ya, ada persoalan apa sebenarnya? Begini. Yang pertama, dosa atau orang bilang kualat ya. Ada orang yang senantiasa melakukan tindakan-tindakan salah, keliru kepada orang tua khususnya. Dia menghardik, mengumpat, bahkan mungkin dia mentelantarkan orang tua. Kalau itu terjadi, bisa dipastikan orang tersebut kualat. Kualat karo sopo? Karo simboke, karo bapake, karo sedulure. Ya. Maka orang yang sial, kayak cerita Nabi Yusuf yang dimasukkan ke sumur sama saudara-saudaranya, semenjak saudara-saudaranya melakukan perilaku jahat, maka saudara-saudaranya ke depan ditimpa kesialan. Nah, mungkin banyak cerita tentang orang-orang yang sial disebabkan karena kutukan atau karena dosa. Nah, makanya saya katakan hati-hati dosa kepada orang tua. Hati-hati, kadang-kadang dunianya dikasih porskot. Dunianya saja sudah diberi. Ya, diberi apa? Diberi bala sama Allah. Maka saya katakan hati-hati. Hati-hati menyangkut daripada dosa-dosa pada orang tua, pada keluarga. Kalau misalnya seseorang yang menelantarkan keluarganya, itu dosa. Menelantarkan orang tuanya, itu dosa. Seharusnya orang tuanya yang sudah pikun, sudah jompo, diasuh, dilempar ke panti asuhan. Hanya karena disebabkan tidak mau merawat, gitu. Baik, itulah dosa. Kemudian yang kedua, doa yang teraniaya. Kadang kesialan terjadi itu ketika seseorang melakukan perilaku dosa. Sehingga saya katakan bahwa dosa tersebut memancing orang-orang yang didolimi memunculkan doa orang teraniaya. Nah, doa orang yang teraniaya ini ijabah. Ketika dia memohon minta ya kepada Tuhan yang Maha Esa, bahasanya gugat karo Gusti ini. Kenapa? Ya, minta pengadilan pada Tuhan yang dirinya sedang didolimi seseorang. Maka bisa juga itu terjadi faktor-faktor kesialan. Maka idealnya konsep muslim ketika merasa salah dan menganiaya, segeralah mohon maaf dan minta ampun kepada Allah. Begitu. Nah, apalagi
Yang kedua, yang ketiga, bisa juga sifat pengapesan itu karena keruh hati. Jadi keruh hati ini menimbulkan banyak kesulitan dari sekitar kita. Kok bisa? Iya, keruh hati. Keruh hati membuat seseorang menjadi masalah. Keruh hati seseorang tidak bisa melihat indahnya rembulan di langit sana. Ya, indahnya rembulan tidak bisa dilihat karena faktor penyebabnya adalah keruh hati. Maka jangan pernah melakukan keruh hati. Kenapa sih hati menjadi keruh? Ya, satu, bisa juga disebabkan karena dosa-dosa itu seperti jelaga yang menempel hati, maka hati menjadi hitam legam. Itu saya katakan keruh hati. Nah, keruh hati ini bila berlebihan terus-menerus dilakukan, maka seperti jelaga, bahasanya angus ya, atau areng angus akan menempel ya, seperti menempel di panci dan menjadi kerak-kerak hitam. Nah, ini yang saya katakan akibatnya keruh hati ini seringkali meningkatkan kesialan. Kok bisa? Ya, orang yang keruh hati kesadarannya berkurang, kewarasannya juga berkurang, situasinya pun berkurang. Maka saya katakan itu yang sering terjadi. Baik, apalagi sih? Yang keempat adalah kurang waspada atau bad mood ya. Ya, kurang waspada disebabkan bad mood atau perasaan tidak enak, tidak nyaman ya. Ini saya katakan menyebabkan seseorang mempunyai kualitas jiwa yang sakit, yang sedih, yang muram, yang jengkel. Itu yang terjadi. Maka saya katakan keruh hati atau bad mood menjadikan seseorang akan porak-poranda di dalam kehidupannya. Bahkan saya katakan itu bisa menimbulkan kesialan. Orang tidak waspada, orang jadi jengkel, orang jadi marah, tidak lagi waspada, orang menjadi temperamen dan segala macamnya. Ini yang sedang terjadi. Sekali lagi, itu yang harus dilakukan. Maka harus banyak pencermatan, banyak hal-hal yang sifatnya harus dicermati. Jangan sampai menjadi masalah baru dalam kehidupan seseorang. Ya, baik. Apalagi? Ya, bad mood tadi. Yang kelima adalah tertulis qada dan qadar di langit. Jadi maksudnya segala sesuatu yang sudah tertulis langit hanya kuasa Allah. Kenapa seseorang sih menerima apes tertentu? Di mata manusia memang apes, tapi di mata Tuhan kita nggak ngerti. Orang ini mau dibawa kesadaran kemana? Tetapi Allah yang maha tahu dan maha bijaksana. Kemudian yang paling akhir, rencana semesta alam. Rencana semesta alam ini adalah semesta kung, semesta mendukung ya. Artinya apa? Semesta dengan berbagai macam problematika yang terjadi, bisa dipastikan bahwa Allah punya rencana khusus terhadap makhluknya. Ya, ingat itu. Allah merencanakan khusus pada makhluknya, dan Allah tahulah apakah makhluknya kuat atau tidak kuat, sampai atau tidak sampai, pasti Allah lebih tahu. Begitu ya. Jadi sekali lagi, itulah catatan kami kenapa sih sifat apes dan pengapesan ya itu bisa terjadi. Itulah penyebabnya yang kami cermati seperti itu. Jadi, terus bagaimana? Kalau seperti itu, solusinya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bukan karena manusia, tetapi karena mencari ridhonya Allah. Bukan karena yang lain, tetapi insya Allah mencari mardotillah. Jadi sekali lagi, itu yang terjadi. Jadi jaga agar kesialan tidak terjadi. Perbanyaklah istighfar, jangan lupa sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian memperbanyak kawan positif biar tidak terjebak hal-hal yang sia-sia. Sekali lagi, jalani hidup ini dengan indah, penuh pesona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.